yang dari tadinya 100 push up-nya ditambah jadi 200 atau 300 sampai 500 kayak gitu. Kemarin habis bertanding itu balas dendamnya makan bakso lah Kak sama mie ayam kayak gitu. Karena kan kita hampir setahun ya di situ di Solo, kita tesnya menjauhi makanan itu. Banyak orang yang tidak dikenal tiba-tiba ucapin selamat, salaman. Ada cerita para puan. Cabang olahraga para powerlifting berhasil menyumbang 18 medali emas di ajang Asian Para Games 2022. Prestasi ini menjadikan Indonesia sebagai juara umum untuk cabang olahraga para powerlifting. 2 dari 18 medali emas sukses direbut oleh Neng Paridah di kelas 41 kg putri dari kategori angkatan terbaik dan total angkatan. Neng sendiri adalah seorang lifter perempuan asal Jawa Barat yang memulai karirnya sebagai atlet powerlifting di tahun 2017. Dan ajang Asian Para Games 2022 kemarin sebetulnya adalah pertandingan pertama Neng di kancah internasional. Keberhasilan Neng nggak lepas dari dukungan keluarga yang membuatnya semakin percaya diri, terlepas dari kekurangan fisik yang dimilikinya. Bagi Neng, kekurangannya justru memberikan kekuatan tersendiri. Lantas seperti apa sih cerita perjalanan karir Neng sebagai atlet para powerlifting hingga mampu menorehkan prestasi membanggakan seperti sekarang ini? Seperti apa juga sih cerita perjalanan Neng membangun rasa percaya diri dan pantang menyerah? Itu harus kita tanya langsung ke orangnya. Kak Neng, terima kasih banyak ya tapi udah nyempetin waktunya buat para puan. Ya, sama. Semoga bisa bekerja sama ya. Iya dong. Karena tapi kalau kayak sehari-hari gitu, kayak hari ini gitu, sebetulnya kayak ada latihan kah atau ada kegiatan apa gitu nggak sih Kak? Kemarin kan bilang di kantor ya? Ya, untuk hari ini setiap hari kita latihan dari jam 9 sampai jam 12 siang. Ini kan baru selesai latihan juga. Terus barusan siap-siap untuk mempersiapkan acara ini. Oh. Pulang. Tapi emang nyebutnya kemarin kantor ya, kalau kayak gitu ya? Ya, ini posisi saya ini lagi di kantor NPC Kota Tasik. Oh, di NPC Kota Tasik. Sebenarnya mungkin ini kayak pertanyaan yang udah ditanya banyak orang sih Kak. Tapi kita tuh karena kita ikutan, ada beberapa teman-teman di Parapuan ikutan nonton ya waktu di Solo kemarin. Kita tuh sampai ikut senang lah ya Kak Neng bisa menang 2 medali emas sekaligus di Asian Para Games. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton dan mendukung acara Asian Para Games Solo. Terima kasih banyak atas dukungan dan doa-doanya. Gimana Kak rasanya? Kayak itu kan udah beberapa minggu lalu gitu ya. Nah sekarang gitu perasaannya apakah masih sama atau ternyata ada perasaan yang ada rasa-rasa yang bertambah gitu dari kemenangan yang kemarin? Perasaannya setelah pulang dari sana ya sampai sekarang ini bangga banget karena di sini pun banyak orang yang ngucapin selamat, terus mereka juga senang gitu. Saya pulang bawa medali, terus bisa mengharumkan nama kota Tasikmalaya, katanya begitu. Ya, senangnya makin bertambah. Ada yang nonton juga nggak sih Kak? Dari daerahnya Kak Neng gitu, dari keluarga lengkap gitu, semua ikutan nonton kemarin? Banyak. Tapi nontonnya di YouTube gitu kan, di acara-acara TV kayak gitu. Iya. Nonton semua, makanya mereka tahu semua pas pulang. Nah, pas pulang, apa aja tuh? Maksudnya kayak orang yang kayak, aduh selamat ya gitu. Atau malah ada yang tiap kali ketemu, ini yang kemarin ini aku kenal loh, ini yang menang kemarin loh gitu. Iya, banyak kayak gitu. Banyak orang yang tidak dikenal, tiba-tiba ucapin selamat, salaman, minta foto, terus yang pada datang ke rumah juga ada alumni pas sekolah dari SD, SMP,
Kalau Instagram di sosial media nambahnya gede habis menang. Nambah lah. Makin banyak itu yang minta pertemanan kayak gitu, ucapin selamat. Banyak lah Kak. Sebenarnya kemenangan itu tuh sesuai ekspektasi nggak sih Kak Neng? Atau melebihi harapan dan bayangan sih? Atau memang kalau dari tim gitu ya, kalau dari tim Indonesia tuh sebenarnya kita memang udah targetkan, terus kita udah tahu nih kayaknya bakal dapet nih. Gitu. Sebenarnya kalau untuk saya ya melebihi lah. Saya kan baru di sini, baru ikut Asian Para Games. Belum tahu kan maksudnya kayak apa gitu. Tiba-tiba prestasi saya bisa melebihi kekuatan musuh-musuh itu. Jadi kan saya kaget gitu, kok saya bisa gitu sampai jadi juara pertama gitu. Padahal ini kan awal ikutan ASEAN Para Games gitu. Nah, sebenarnya saya udah putus asa lah karena dengar-dengar kan di kelas saya itu orangnya jago-jago kayak gitu. Mungkin mereka latihannya udah pada lama. Sempat putus asanya, ini saya bakal dapat medali apa enggak gitu. Tapi kan di luar jangkauan saya, di luar harapan saya, ternyata saya bisa jadi juara 1 gitu Mbak. Itu maksudnya Kak Aneng pas tadi bilang sempat ngerasa putus asa gitu ya. Aduh nih kayaknya di di bagianku, di grupku nih kayaknya jago-jago gitu kayak tadi. Ya. Itu perasaannya berarti pada saat sebetulnya pertandingan lagi berlangsung ya. Di masa Asian Para Games-nya lagi jalan ya Kak. Rasa itu. Sebelum bertanding. Iya, sebelum bertanding kayaknya, wah melihat musuh-musuh aku kan semuanya udah pada pengalaman gitu. Cuman aku yang baru di situ kan. Jadi ini gimana, bisa nggak ya, kayak gitu. Pertanyaannya di hati kayak gitu, bisa nggak. Tapi rasa itu sempat saya lawan. Jangan putus asa, siapa tahu ada rezekinya, saya bisa gitu. Tapi alhamdulillah bisa menembus yang pertama. Walaupun di angkatan kedua itu sempat gagal kan, lebih gemeteran lagi, lebih shock lagi. Ini bisa nggak menembus ke nomor 1? Tapi alhamdulillah dengan kegigihan pelatih menenangkan hati saya dan meyakinkan saya untuk bisa jadi juara 1. Alhamdulillah saya yakin pasti saya bisa. Dengan semangat itu akhirnya saya bisa. Ada persiapan khusus nggak sih Kak sebetulnya? Untuk Kakak yang tadi Kakak bilang itu kan pertandingan internasional pertama ya, gitu ya? Iya. Sebagai atlet gitu. Ada persiapan yang beda nggak sih Kak? Kalau di latihan itu, aku suka ada latihan tambahan dari yang lain gitu. Kalau yang lain udah selesai, aku dikasih program seperti programnya fitnessnya ditambahin, atau orangnya apa ditambahin gitu. Jadi bedanya selisihnya 1 jam lah kalau sama yang lain. Jadi ada lesnya gitu kalau sekolah gitu. Aneng agak penasaran nih. Biasanya kita taunya program latihan lifter tuh kan nonton film gitu ya, nonton serial gitu. Sebenarnya itu ngapain aja sih Kak? Maksudnya selain berlatih angkat bebannya gitu ya, ada makanannya kayak khusus gitu Kak? Atau latihannya tuh sebenarnya kayak gimana sih Kak Neng? Seperti program tambahannya penguatan, dikasih push up yang banyak, terus fitnessnya yang dari tadinya 100, push up-nya ditambah jadi 200 atau 300 sampai 500 kayak gitu. Terus ada tambahan untuk pernapasan, kita renang gitu, sorenya renang atau latihan kita renang buat ngelatih pernapasannya juga biar nambah tenaga kayak gitu. Oh, kalau makanan sendiri ada yang khusus gitu nggak sih Kak? Kayak harus lebih banyak makan daging gitu misalnya? Kalau makanan kita kan jaga berat badannya. Paling aku dikasih makanannya seperti yang mengandung protein lah, daging juga, daging, sayuran, buah itu aja, nggak ada yang lain sih. Ada pantangannya sih? Ada pantangannya? Pantangannya kita nggak boleh makan makanan yang berlemak, kan bisa nambah berat badan. Oh, protein iya, berlemak enggak?
Iya, protein dia yang berlemak dijauhin dulu. Seperti bakso-bakso, makanan-makanan, minuman yang dingin, kayak gitu. Oh, minuman dingin Mie juga. kan nggak boleh. Iya, seperti es kan jarang minum minuman es kayak gitu. Tapi kalau udah selesai pertandingan, boleh lagi atau sebenarnya atlet itu tetap harus konsisten, enggak terus-terusan gitu sih, Kak? Boleh lah. Kalau pertandingan kita makan kayak ngamuk gitu, Kak. Balas dendam ya? Udah. Iya, balas dendam. Kemarin habis bertanding itu balas dendam makan bakso lah, Kak, sama mie ayam kayak gitu. Karena kan kita hampir setahun ya di situ di Solo. Kita TC, menjauhi makanan itu. Menjauhi makanan yang berlemak kayak gitu. Kemarin kan pas habis bertanding, pengen banget makan bakso, ya makan lah, karena udah bertanding, udah bebas. Jadi makan pun bebas. Dalam waktu dekat, Kak Neng ada pertandingan lagi nggak sih yang akan diikutin? Nanti kita November, kalau nggak salah tanggal 5, kita mau ada Peparda di Bekasi. Oh, saya lagi genjot lagi latihan. Oh, nah ini kan sebenarnya kita merayakan Hari Olahraga Nasional ya, Kak ya? Iya. 9 September gitu kan. Apa namanya, soal olahraga itu kan kalau soal bidang olahraga gitu ya, kemajuan atau kondisi olahraga Indonesia gitu, kadang nggak semua orang kan paham ya, Kak, kecuali emang yang ngikutin banget atau memang akhirnya kayak Kak Neng dan teman-teman atlet yang lain gitu. Sebetulnya penasaran sih, Kak, kalau menurut Kak Neng gitu ya, si kondisi olahraga di Indonesia itu kalau sekarang tuh saat ini seperti apa sih, Kak? Tahun-tahun kemarin kan bidang olahraga sempat menurun ya, Kak, karena ada pandemi. Ya. Jadi alhamdulillah kan sekarang di tahun ini semua aktivitas olahraga udah kembali normal. Jadi buat semua atlet-atlet yang ada di Indonesia, mari kita bekerja sama, bekerja keras, berlatih untuk mengumpulkan prestasi yang sebanyak-banyaknya. Karena sekarang kan olahraga udah mulai ramai lagi gitu, banyak event. Jadi kita harus tetap semangat lah untuk meraih prestasi. Karena kesempatan ini belum tentu tahun depan kayak apa kan kita tidak tahu. Iya. Mumpung masih ada kesempatan tahun ini, semoga tahun depan juga nggak ada kendala apapun kayak tahun-tahun ke belakang gitu. Jadi kita terus berlatih, bekerja keras untuk mengumpulkan prestasi yang lebih banyak lagi. Seperti Kak Neng yang sekali ini langsung bisa dapat 2 tuh kemarin ya. Ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya bisa mempertahankan prestasi ini dan bisa mengikuti event-event yang lain. Amin. Lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya pas pengibaran bendera Sang Merah Putih. Lupa, Kak. Tangannya nggak ngehoki, cuman kayak gini aja. Lupa itu sebenarnya lupa. Tiba-tiba kan udah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kok yang lain hormat, saya enggak. Ternyata saya lupa, Kak. Saking bahagianya. Saking